Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hamzah Ahmad Salam dengan NIM 08011182429016, mahasiswa Matematika Unsri, mata kuliah Alpro tahun 2024. 2025 maksudnya. Ya, di sini kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu membuat program untuk mengecek palindrom atau bukan. Jadi palindrom itu adalah kata yang ber ya apa ya, yang mirip kanan kirinya gitu loh. Istilahnya tuh cerminan. Jadi misal kasur rusak atau eh, asusa atau sasu susah gitu. Itu palindrom. Nah, tapi yang bukan palindrom, misal ini contohnya ada kata ya Hanita maka outputnya false. Jadi yang palindrom itu outputnya true dan kalau bukan palindrom itu outputnya false. Jadi ini dia algoritmanya dan ini adalah codingannya. Nah, jadi di sini kita pakai headernya itu selain stream, kita pakai header string H gunanya untuk ini agar bisa menggunakan sintaks getLine untuk mengecek kalimat yang kita masukkan. Karena di sini kita bukan menginput suatu angka, tapi kita input kata. Bahkan bukan cuma satu kata ya, tapi bisa dua kata atau tiga kata sekaligus karena di sini kita pakai string tipe datanya, bukan char. Kalau char itu cuma satu kata, tapi kalau string itu kumpulan dari kata-kata. Jadi kita bisa menginputkan dua kata atau tiga kata, bahkan bisa menginputkan spasi karena kita pakai getLine cin, kalimat, bukan cin biasa. Cin biasa tuh yang kayak gini. Tuh, yang kayak gini kan ya kan biasa, tapi karena kita pakai getLine untuk membaca keseluruhan apa yang kita input, maka kita pakai getLine. Itulah kenapa kita pakai bantuan dari header string.h seperti itu. Nah, jadi kita sebelum lihat codingannya ini kita baca dulu algoritmanya ini maksudnya apa. Ya, jadi maksudnya ini adalah program ini kita diminta untuk menginput sebuah kalimat. Ya, kalimat ya, bukan kata lagi tapi kalimat, susunan dari kata-kata. Lalu kalimat tersebut disimpan dalam variabel kalimat. Jadi di sini kita punya variabel, nama variabelnya itu kalimat. Setelah itu, program memanggil fungsi check yang merupakan fungsi rekursif untuk memeriksa apakah kalimat tersebut merupakan palindrom atau tidak. Jadi setelah kita menginputkan kalimatnya tadi, udah dibaca guideline tadi, maka nah di sini kita pakai boolean ya. Boolean itu karena ya itu tadi true sama false. Jadi boolean itu sifatnya kalau misal dia benar, maka nilainya true atau satu. Tapi kalau false nilainya 0 atau salah. Nah, bool ini hasil ya. Ini variabel hasil, tipe datanya bool. Nah, jadi nanti di hasil ini, nah ini adalah ininya proses pemanggilan fungsi. Jadi yang cek dalam kurung kalimat koma 0, kalimat dot length ini fungsinya itu untuk memanggil fungsi yang ada di ini. Fungsi yang ada di sini. Mirip kan? Bool cek, bool hasil. Nah, ini cek dalam kurung kalimat koma 0. Nah, fungsi dari kalimat ini itu sebagai ya variabel kalimat yang dalam sini. Lalu yang 0 ini adalah pendeklarasian bahwa yang sebelah kiri itu mulainya dari 0. Ya. Dan ini kalimat dot length. Kalimat dot length ini dari kanan karena kita itu ngebacanya itu ya, baca kalimat itu dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Jadi yang kiri itu nanti ditambah ya kayak gini. Kiri ditambah 1, sedangkan kalau kanan dikurang 1. Mana sih? Kanan kurang 1. Jadi begitu cara membaca kalimatnya ya. Jadi programnya itu membaca kalimat yang kita masukkan tuh ya dengan cara ini. Yang di kiri ditambah ke kanan, yang ditambah 1 jadi dia ke kanan terus, dan yang kanan kurang 1 gitu, ya, ke kiri terus gitu. Nah, lalu di sini fungsi cek menerima 3 parameter, yaitu string kalimat, indeks kiri, dan indeks kanan. Kiri dan kanan. Jadi masing-masing katanya tadi itu misal kasur rusak tadi, yang kirinya itu K, yang kanan itu K. Ya. Kiri K, kanan K. Yang kiri tambah 1 jadi A, yang kanan kurang 1 jadi A juga. Itu kalau misal dia
benar nilainya, sama-sama booleannya true lah gitu lah. Kalau sama-sama palindrom, kalau hasilnya palindrom. Tapi kalau misal dia tidak palindrom, misal ini A ya. Nah, ini kan Anita nih. Kalau misal A-nya itu sama dan pada saat dia ngecek yang kirinya tadi tambah satu dia N dan kanannya kurang satu jadi T. Nah, N sama T ini udah nggak sama. Nggak apa tuh, nggak, ya beda dong. N sama T kan beda, huruf yang beda. Jadi outputnya langsung false gitu. Nah, jadi programnya ini nanti dia ngebaca nih yang kiri kanan. Kalau yang kiri itu lebih besar atau sama dengan kanan, ya K, K, A, maka return true. Tapi kalau misalnya kalimatnya itu tidak sama, nih tidak sama, maka langsung return false. Ya dong, ya kan? Berisa apakah apakah mana ini? Apakah posisi kiri telah melewati atau bertemu dengan posisi kanan? Nah, jika iya, maka fungsi mengembalikan nilai true. Ini tadi kan ditambah nih, tambah satu kurang satu. Kita lihat posisinya. Kalau posisinya sama atau benar, hurufnya sama, maka dia return true. Tuh. Nilai true karena berarti seluruh karakter telah berhasil dicocokkan. Nah, jika karakter pada posisi kiri tidak sama dengan karakter pada posisi kanan, maka fungsi langsung mengembalikan nilai false. Yang berarti kalimat bukan palindrom. Jika karakter sama, fungsi akan memanggil dirinya sendiri secara rekursif dengan kiri bergerak satu langkah ke kanan dan kanan bergerak satu langkah ke kiri. Itu kalau misal dia nilainya benar. Jadi misal yang if ini ya, yang if ini tadi tuh dia masih true, dia tuh bakal terus-terusan ngecek terus. Nah, sudah ngecek ini, maka dia balik lagi ke sini. Tuh. Kiri plus 1, kanan min 1. Ngecek lagi, ke sini lagi, balik lagi ke sini. Bener nggak yang kiri ini? Yang kiri ini sama dengan kanan. Kalau bener dia true. Tapi kalau misalnya dia nggak sama atau false, dia langsung balik ke return false. Langsung outputnya false. Tapi kalau misal dia selama perulangan ini, dia hasilnya true terus atau sama terus, maka ya outputnya akan true. Gitu. Akan benar terus. Misal tadi kita masukin kasur rusak ya. Misal kasur rusak nih. Nah, kasur rusak nanti satu persatu ini dicek. Satu persatu dicek. Kalau benar dia return true. Misal huruf K dulu ya. Huruf K. Dicek. Apakah yang kiri sama dengan yang kanan. Ternyata benar. Maka return true. Oke, benar. Itu yang pertama. Habis itu kiri tambah 1, kanan kurang 1. Kiri tambah 1, dia masuk ke A, yang kanan kurang 1, dia masuk ke A lagi. Dan ternyata sama-sama A. Nah, sudah sama-sama A, ternyata benar. Yang kiri A, yang kanan A, maka return true. Habis itu, masuk lagi ke sini lagi. Kiri tambah 1 lagi, kanan kurang 1 lagi. Cek, apa? Yang kiri S, yang kanan S. Ternyata sama-sama S, berarti return true. Sampai dia ketemu R, dan setelah R-nya itu selesai, ya berarti benar, outputnya return true, karena dia nilainya true terus, benar terus, nggak pernah false sama sekali. Dan walaupun ada satu kali angka atau satu kata yang tidak sama, maka dia langsung return false. Dia langsung deklarasin kalau ternyata kalimat itu bukan palindrom, gitu loh. Ya. Dan setelah perulangan di recursive ini selesai, maka akan balik lagi ke ini, ke sini, dan hasilnya dari perulangan dari fungsi ini tuh balik ke variabel hasil. Nah, yang jadi outputnya nanti yang membenarkan bahwa itu benar atau enggak, ya di sini hasilnya. Jadi yang di output tuh hasilnya, gitu. Kalau dia benar, maka outputnya itu kalimat tersebut adalah palindrom. Kalau dia salah, berarti kalimat tersebut bukan palindrom. Seperti itu. Nah, nah selesai. Itu dia alurnya, dan ini adalah aliran dari flowchartnya. Nah, jadi itu kita masukin ke kalimat, tuh, ke fungsi ini, dan ke sini. Tuh. Cek dulu, true. Sudah dicek, bener nggak dia gini. Kalau enggak ya pakai sini. Itu terus ngulang-ngulang sampai programnya selesai.
Nah, ini contoh hasil programnya. Kasus rusak, outputnya adalah kalimat tersebut adalah palindrom. Tapi kalau kita input Anita, maka outputnya kalimat tersebut bukan palindrom atau yang false gitu. Ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.